Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 7 Desember 2021 merupakan peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Richard Patrick, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Eni, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 40, ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Terdengar suatu suara, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.
segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Mencintai yang hilang. Apakah itu saya? Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang terkasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat untuk setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Pagi ini kita menerima pesan dan renungan yang kaya makna dalam bacaan pertama dan Injil, yaitu sukacita kehadiran gembala. Dalam kitab Yesaya menceritakan dengan jelas bagaimana persiapan-persiapan untuk kehadiran Tuhan Sang Gembala, dan bagaimana mengabarkan sukacita ini sampai berseru-seru dari atas gunung yang tinggi, dan tidak ada rasa takut, menyerukan dengan suara nyaring. Gembala dan mengembalakan menjadi satu kesatuan makna. Gembala identik dengan menyatukan, menghimpun, dan memelihara dengan segala kemampuan, sehingga kawanan akan bertambah banyak dan berkembang. Dalam mengembalakan domba-dombanya,
Gembala tidak berada jauh dari kawanan. Dia pasti sangat dekat dan tahu jika ada dombanya yang sakit, bertengkar, bahkan ada yang hilang atau tersesat. Dalam perumpamaan Injil Matius hari ini juga diceritakan bahwa ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat. Ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dia bertekad untuk menemukannya dan membawanya kembali ke kawanan. Itulah naluri gembala kita, Yesus Kristus, yang mengembalakan kehidupan kita. Dia tahu bahwa terkadang kita hilang, tersesat, nyasar, atau menghilangkan diri, memisahkan diri dari kawanan. Yesus mengajarkan bahwa Allah peduli kepada yang tersesat dan hilang, kepada yang lupa, kepada yang nyasar, kepada yang ingkar, dan sebagainya. Ia tidak segera menjatuhkan hukuman, melainkan berinisiatif untuk mencari dan membawa mereka pulang. Bukan berarti dia memaklumi kesalahan yang sudah kita perbuat. Namun lebih dari itu, Allah tidak menghendaki seorang pun dari kita anak-anaknya ini hilang. Allah merindukan umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Itulah satu bentuk kasih dari Allah. Perhatian dan kepedulian pada masing-masing pribadi itu diwujudkan oleh Yesus, Gembala baik yang kita nantikan kedatangannya. Bapak, Ibu, dan teman muda terkasih, sedikit mengingat sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akar kesalahannya adalah mengikuti kehendak sendiri. Walaupun demikian, Allah tidak pernah melupakan manusia. Ia tetap mencintai manusia dari awal penciptaan, sekarang, dan selama-lamanya. Karena cintanya, ia sampai mengutus putranya ke dunia, mencari manusia yang tersesat dan hilang. Bekerja keras meyakinkan manusia agar kembali kepada Bapa. Puncak daripada kasih dan cintanya kepada manusia adalah mati di salib. Tuhan sungguh mengasihi manusia. Ada seorang uskup dan martir dari Prancis, Santo Irenæus, mengatakan bahwa kehidupan manusia adalah kemuliaan Allah. Sebuah pernyataan iman akan Allah yang demikian besar sehingga manusia menjadi pusat perhatian Allah. Lalu bagaimana tanggapan kita akan kasih Allah? Kasih dari Allah yang telah kita terima, hendaknya juga kita teruskan kepada semua orang. Dan kita mengambil peran dalam proses menggembalakan kehidupan. Tugas penggembalaan bukan semata-mata ditujukan bagi para imam, biarawan dan biarawati, namun juga peran kita semua. Gambaran peran serta kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah sudah dinyatakan dalam kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa kita selalu berjalan bersama-sama dengan Allah, berjalan di hadapannya untuk melanjutkan karya dan misi Allah, yaitu mencari mereka yang terpisah, yang tersesat dari kawanan, mencari dan mengobati yang terluka hidupnya. Sebagai penutup renungan dan dalam masa Advent ini, marilah merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita masih setia dalam penggembalaan Allah?
Ataukah kita terkadang tersesat atau hilang? Ataukah pengalaman perjumpaan dengan Allah juga membantu dan berperan dalam mengembalakan, membawa mereka pulang yang tersesat? Tuhan Yesus memberkati. Amin.